Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Profesor W. Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Teori Lewis mengawali teorinya dengan pernyataan tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Pembentukan modal bergantung pada surplus kapitalis. Lewis mengatakan kunci dari proses tersebut adalah bagaimana penggunaan surplus kapitalis dimaksud. Sejauh surplus kapitalis itu diinvestasikan untuk menciptakan modal baru, sektor kapitalis tersebut meluas dengan memakai lebih banyak orang dari sektor subsisten ke dalam pekerjaan kapitalis. Model dibentuk dari laba yang dihasilkan oleh para kapitalis. Menurut Lewis, jika kemajuan teknologi bersifat menghambat modal, ia dapat dianggap sebagai kenaikan pada modal. Kapitalis negara dapat mengakumulasi modal bahkan lebih cepat dibandingkan kapitalis swasta, karena untuk tujuan ini ia dapat memakai tidak hanya laba faktor kapitalis tetapi juga apa yang dapat dia pungut dari sektor subsisten. Di dalam suatu ekonomi terbelakang yang memiliki sumber daya melimpah yang belum dimanfaatkan dan kekurangan modal, penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal seperti laba. Teori Lewis menunjukkan bahwa jika penawaran buruh yang tak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari daerah berinvestasikan kembali pada kapasitas produktif, laba akan tumbuh terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional, dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Jika proses pembentukan terkena pengaruh buruk, salah satu faktor ini, akumulasi modal dapat diteruskan dengan mendorong imigrasi massal atau dengan pengeksporan modal kepada negara yang mempunyai buruh melimpah pada upah subsisten. Teori Lewis dapat diterapkan pada negara terbelakang yang berpenduduk padat dengan syarat-syarat tertentu. Karena itu, penerapannya dibatasi oleh asumsi-asumsi yang menjadi dasar kritik-kritik yang diperbincangkan. Di antaranya, yang pertama, tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Lewis mengasumsikan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang, tetapi asumsi ini tidak realistis dalam hal beberapa negara terbelakang di Amerika Selatan dan Afrika yang berpenduduk jarang. Yang kedua, tingkat upah di sektor kapitalis tidak konstan. Teori Lewis mengasumsikan
tingkat upah di sektor kapitalis senantiasa konstan sampai penawaran buruh dari sektor subsisten habis. Ini tidak realistis karena tingkat upah di sektor industri di negara terbelakang terus naik sepanjang waktu kendati terdapat pengangguran terbuka di sektor pedesaannya. Yang ketiga, tidak ada diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. Lewis mengasumsikan bahwa surplus kapitalis diinvestasikan kembali pada produktif. Yang keempat, buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. Dengan adanya penawaran buruh yang tidak terbatas, Lewis mengasumsikan adanya tenaga buruh tidak terampil di dalam teorinya. Yang kelima, kurangnya usaha dan inisiatif. Teori Lewis didasarkan pada asumsi bahwa kelas kapitalis ada di negara terbelakang. Yang keenam, proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. Teori Lewis mengasumsikan bahwa akumulasi modal terjadi bila mana kelas kapitalis terus menginvestasikan kembali laba yang diperoleh. Yang ketujuh, mengabaikan permintaan total dalam menganalisa ekonomi dualistik. Yang Lewis tidak mengkaji problem permintaan agregat. Yang kedelapan, mobilitas buruh tidaklah mudah. Upah kapitalis yang tinggi tidak akan menyebabkan buruh surplus berpindah dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Yang kesembilan, produktivitas marginal buruh tidak nihil. Yang kesepuluh, produktivitas turut bersama migrasi buruh dan sektor subsisten. Lewis mengasumsikan bahwa bila mana buruh surplus ditarik dari sektor subsisten ke sektor kapitalis produksi pertanian di sektor subsisten tetapi tidak berpengaruh. Yang ke-11, kelompok berpendapatan rendah juga menabung. Yang ke-12, inflasi tidak membunuh diri sendiri. Pandangan Lewis bahwa inflasi dengan maksud pembentukan modal akan membunuh diri sendiri sulit dipercaya dalam hal menghadapi kelangkaan barang konsumsi gawat dan akut. Yang ke-13, administrasi pajak yang tidak efisien. Pendapat Lewis bahwa perpajakan akan menghapus kenaikan pendapatan tidak dapat diterima karena administratif pajak di negara terbelakang tidak begitu efisien dan berkembang untuk dapat mengumpulkan pajak yang cukup memadai untuk akumulasi modal. Di samping keterbatasan tersebut, teori Lewis mempunyai keunggulan di dalam menjelaskan proses pembangunan dengan cara yang gamblang. Teori dua sektor ini mempunyai nilai analitis yang tinggi. Ia menjelaskan bagaimana pembentukan modal yang rendah berlangsung di negara terbelakang yang mempunyai buruh berlebih dan kurang modal. Studinya mengenai problem inflasi kredit, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan perdagangan internasional telah memberi teori tersebut sebuah sentuhan realisme. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.